Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun memenuhi seluruh hidup kita di hari ini Jumat 1 Desember tahun 2023. Luar biasa, hari ini kita telah berada di bulan Desember, bulan penuh kasih dan rahmat dari Tuhan. Kiranya penyertaan, bimbingan dan perlindungan Tuhan akan terus dinyatakan atas kita di sepanjang bulan Desember ini dan secara khusus hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita, mari kita sama-sama kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu kitab. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita sudah berada di kitab ke-8 dalam perjanjian baru, yaitu kitab 2 Korintus. Mari kita sama-sama memetik rema dari keseluruhan kitab 2 Korintus ini hingga kita menjadi semakin cerdas dan semakin kuat. Amin. Baiklah, sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, sama seperti kitab 1 Korintus, kitab 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus. Kitab ini terdiri dari 13 pasal dan total ayatnya 257 ayat. Kitab 2 Korintus memiliki banyak pesan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi perenungan kita di hari ini. Dan berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, menerima penghiburan. Dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7, Paulus berbicara tentang bagaimana Tuhan adalah Bapa segala penghiburan yang menghibur kita di dalam segala kesukaran kita. Pesan ini mengingatkan kita untuk mencari penghiburan dari Tuhan dan juga menjadi sumber penghiburan bagi semua orang. Yang kedua, pengampunan. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, Paulus menekankan pentingnya pengampunan. Dia mengajak kita untuk mengampuni orang lain sehingga kita tidak lagi ditipu oleh iblis. Ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu berusaha mengampuni dan berdamai dengan orang lain. Yang ketiga, hidup dengan Roh Kudus. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6, Paulus mengingatkan bahwa kita adalah pelayan perjanjian baru, bukan dari sebuah hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Ini berarti bahwa kita harus hidup menurut Roh Kudus, bukan hanya berpegang pada hukum dan aturan saja, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus. Yang keempat, harta dalam bejana tanah liat. Dalam 2 Korintus pasal keempat ayat ke-7, Paulus menggambarkan diri kita sebagai bejana tanah liat yang mengandung harta. Ini mengingatkan kita bahwa meski kita mungkin merasa lemah dan rapuh, sesungguhnya kita memiliki kekuatan dan harta dari Tuhan. Itu ada di dalam diri kita. Karena itu tidak perlu meragukan atau menganggap diri kita sepele, tetapi hargai dirimu karena dirimu sendiri dihargakan oleh Tuhan. Yang kelima, berjalan dalam iman. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-7, Paulus mengingatkan kita untuk berjalan oleh iman bukan oleh penglihatan. Ini adalah ajakan bagi kita untuk mempercayai Tuhan dan janjinya. Meski kita mungkin tidak selalu melihat jalan di depan kita, namun kalau kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan selalu membuka jalan dan tidak ada jalan yang tertutup bagi setiap orang yang bersandar kepada Tuhan. Sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu, berjalanlah dalam iman. Terpujilah nama Tuhan. Jadi sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, melalui kitab 2 Korintus ini, Tuhan mengajarkan kita bahwa sumber penghiburan kita hanya Tuhan saja. Selalu dapat hidup rukun dan berdamai dengan orang lain. Selalulah berjalan dan mengandalkan pimpinan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Karena itu bersyukurlah dengan segala keberadaan kita serta berjalanlah dengan iman. Karena orang percaya hidup dari iman dan kepada iman. Terpujilah nama Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita dan kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur jika hari ini dengan firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber penghiburan kami yang sejati. Bapa, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus selalu memimpin hidup kami, agar kami mampu bersikap baik terhadap sesama kami dan hidup dalam damai-Mu. Serta kiranya dengan pertolongan-Mu, iman kami semakin bertambah kuat, sehingga kami bisa hidup dalam iman yang menuntun kami dalam kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita terdapat dalam 2 Korintus pasal ketiga ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku, jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan pemagaran Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik dan bagi saudara yang dalam proses pemulihan, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan.
Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun memenuhi seluruh hidup kita. Amin.